Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai analisis biaya volume laba. Dosen pengampu Dr. Ambar Sri Lestari SEMPD. Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2D. Anggota dari kelompok 7 yaitu Rosladi Dewi Kaniati, kemudian Silviana Renesari, dan Wafid Munawar Hakim. Capaian pembelajaran dari bab kali ini ada 7 poin penting yang bisa teman-teman simak. Nah, dan juga di sini ada daftar referensinya mengenai materi yang kami bahas. Selanjutnya kita simak materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai biaya volume laba. Biaya volume laba adalah suatu analisis yang menggambarkan bagaimana perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Biaya volume laba atau disingkat dengan BVL merupakan 3 elemen pokok dalam menyusun laporan laba rugi sebuah perusahaan. Nah, kegunaan dari biaya volume laba ini adalah perencanaan dan pembuatan keputusan mengenai jumlah unit yang dijual, harga, dan laba. Elemen dari biaya volume laba ini diantaranya ada biaya, ada volume, dan harga jual. Nah, kemudian kita masuk ke materi titik impas. Titik impas ini terbagi kepada 2 jenis, yaitu yang pertama ada titik impas dalam jumlah unit penjualan, kemudian yang kedua ada titik impas dalam jumlah rupiah atau dolar penjualan. Nah, untuk rumus dari titik impas dalam jumlah unit penjualan yaitu biaya tetap total per margin kontribusi per unit. Sedangkan untuk rumus dalam jumlah rupiah per atau dolar penjualan yaitu biaya tetap total per rasio margin kontribusi. Nah, kemudian masuk ke materi komponen perhitungan BAF atau disebut juga dengan break even point, yaitu yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang jumlahnya akan tetap meskipun proses produksi tidak dilakukan. Contohnya adalah biaya sewa tempat, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini bersifat dinamis sesuai dengan volume produksi. Semakin besar volume, maka semakin tinggi pula biayanya. Misalnya biaya komisi penjualan, biaya listrik untuk menjalankan mesin, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada harga jual. Nah, harga jual ini merupakan harga jual per unit barang baik itu barang jadi atau jasa yang diproduksi. Kemudian yang keempat ada kontribusi margin per unit. Kontribusi margin per unit ini adalah jumlah keuntungan yang didapat dalam penjualan produksi. Kontribusi margin per unit ini diperoleh dengan mengurangi harga jual dengan biaya variabel. Nah, kemudian kita masuk ke materi titik impas. Titik impas ini terbagi kepada 2 jenis, yaitu yang pertama ada titik impas dalam jumlah unit penjualan, kemudian yang kedua ada titik impas dalam jumlah rupiah atau dolar penjualan. Nah, untuk rumus dari titik impas dalam jumlah unit penjualan yaitu biaya tetap total per margin kontribusi per unit. Sedangkan untuk rumus dalam jumlah rupiah per atau dolar penjualan yaitu biaya tetap total per rasio margin kontribusi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh dalam penggunaan laba operasi analisis CVF. Nah, contoh berikut ini adalah untuk mencari titik impas dalam unit. Contohnya itu ialah sebuah perusahaan ingin memproduksi mesin pemotong rumput. Nah, berikut ini adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaannya. Penjualan sebanyak 1000 unit dikali harga per unitnya yaitu sebesar $400 sama dengan $400.000. Kemudian dikurangi beban variabel sebesar $325.000, margin kontribusinya sebesar $75.000, kemudian dikurangi beban tetap yaitu sebesar $45.000 dan laba operasinya yaitu sebesar $30.000. Nah, di sini penjualannya itu yaitu sebanyak 1000 unit. Harga per unitnya itu
adalah $400, biaya variabel per unitnya yaitu $325. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai margin kontribusi. Margin kontribusi ini merupakan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total, atau dalam rumus yaitu margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Nah, untuk persamaan impasnya yaitu dengan rumus jumlah unit sama dengan biaya tetap total per harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka jumlah unit sama dengan biaya tetap total per margin kontribusi per unit. Kemudian masuk ke dalam contoh dalam penggunaan margin kontribusi dalam analisis CVF. Untuk cara yang pertama yaitu margin kontribusi per unit sama dengan margin kontribusi total dibagi jumlah unit yang dijual, yaitu ketika angkanya dimasukkan ke dalam rumus sebesar $75 sama dengan $75.000 dibagi 1000. Nah, kemudian selanjutnya mengenai materi target laba dalam jumlah dolar. Ketika ada soal, apabila perusahaan tersebut ingin memperoleh laba operasi sebesar 60.000, maka berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil tersebut? Nah, maka kita di sini akan menggunakan rumus persamaan laba operasi untuk mencapai hasilnya. Kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus yaitu laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurangi total biaya tetap. Angkanya kita masukkan ke dalam rumus yaitu $60.000 sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $45.000. Maka $105.000 sama dengan $75 dikali unit, maka hasilnya yaitu sebanyak 1.400 unit. Nah, di sini dengan penjualan sebanyak 1.000 unit dikali 400 per unit yaitu sebesar $400.000 dikurangi beban variabel sebesar $325.000, margin kontribusinya yaitu $75.000 dikurangi beban tetap sebesar $45.000, maka laba operasinya yaitu sebesar $30.000. Untuk pembuktian di sini ketika penjualan sebanyak 600 unit dikali $400 per unit yaitu sebesar $240.000 dikurangi beban variabel sebesar $195.000, margin kontribusinya yaitu sebesar $45.000 dikurangi beban tetap sebesar $45.000, maka laba operasinya yaitu 0. Maka di sini jelas ketika penjualan sebanyak 600 unit akan menghasilkan laba 0. Ketika ada soal, berapakah jumlah unit yang harus kita jual untuk mencapai target laba dalam bentuk penjualan? Ketika diketahui target labanya yaitu sebesar 15% dari pendapatan penjualan, maka kita masukkan ke dalam rumus. 0,15 dikali $400 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $40.000. Kemudian $60 dikali unit sama dengan $400 dikali unit dikurangi $325 dikali unit dikurangi $45.000. Maka $60 dikali unit sama dengan $75 dikali unit dikurangi $45.000. Maka hasilnya $15 dikali unit sama dengan $45.000. Maka hasilnya yaitu 3.000 unit. 3.000 unit ini dihasilkan dari 45.000 dibagi 15. Nah, kemudian materi selanjutnya mengenai target laba setelah pajak dengan rumus laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak dikali laba operasi sama dengan laba operasi 1 dikurangi tarif pajak, atau dengan rumus laba operasi sama dengan laba bersih per 1 dikurangi tarif pajak. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam contoh mengenai target laba setelah pajak. Nah, misalnya di sini tarif pajaknya itu sebesar 35% dan target laba bersihnya yaitu sebesar 48.750. Maka di sini terdapat dua cara, yaitu cara yang pertama cari terlebih dahulu laba operasinya.
yaitu kita masukkan angkanya ke dalam rumus. $48.750 sama dengan laba operasi dikurangi 0,35 dikali laba operasi. Maka $48.750 sama dengan 0,65 dikali laba operasi. Maka hasil laba operasinya yaitu sebesar $75.000. Kemudian cara yang kedua yaitu cari jumlah unit yang harus diproduksi. Unit sama dengan $45.000 ditambah $75.000 per $75. Maka unit sama dengan $120.000 per $75. Maka hasilnya yaitu sebanyak 1.600 unit. Nah, kita buktikan di sini ketika penjualan sebanyak 1.600 dikali 400 per unit yaitu sama dengan $640.000 dikurangi beban variabelnya yaitu $520.000, margin kontribusinya sebesar $120.000 dikurangi beban tetap yaitu $45.000, laba operasinya sebesar $75.000 dikurangi pajak penghasilan atau tarif pajak sebesar 35% yaitu $26.250, maka laba bersihnya yaitu $48.750. Nah, kemudian selanjutnya mengenai materi titik impas dalam rupiah atau dolar penjualan. Nah, untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Nah, rasio biaya variabel merupakan bagian dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit per harga jual per unit. Sedangkan untuk rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap penghasilan laba. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh titik impas dolar dalam penjualan. Nah, ketika ada soal berapa pendapatan penjualan yang harus dihasilkan untuk mencapai titik impas. Nah, di sini terdapat ada dolar dan ada persentase penjualannya. Ketika penjualan per unitnya yaitu sebesar $400.000, maka persentase penjualannya yaitu 100%. Kemudian dikurangi biaya variabelnya sebesar $325.000, maka persentase penjualannya yaitu 81,25%. Margin kontribusinya yaitu sebesar $75.000 dan persentase penjualannya yaitu 18,75%. Dikurangi biaya tetap yaitu sebesar $45.000, maka laba operasinya yaitu sebesar $30.000. Kita masukkan ke dalam rumus. Ketika laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, maka 0 sama dengan penjualan dikurangi rasio biaya variabel dikali penjualan dikurangi $45.000. 0 sama dengan penjualan dikali 1 dikurangi rasio biaya variabel dikurangi biaya tetap. 0 sama dengan penjualan dikali 1,08.125 dikurangi 45.000. Maka hasilnya itu 0,108.875 penjualannya sama dengan $45.000. Maka penjualannya itu sebesar $240.000. Nah, kemudian selanjutnya mengenai target laba dan pendapatan penjualan. Ketika ada soal, berapakah pendapatan penjualan yang harus didapat untuk mencapai target? Target laba sebelum pajaknya itu sebesar $60.000. Biaya tetapnya yaitu sebesar $45.000 dan rasio margin kontribusinya yaitu sebesar 0,1875. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yaitu penjualan sama dengan $45.000 ditambah $60.000 per 0,1875 sama dengan $105.000. $105.000 ini dihasilkan dari $60.000 ditambah $45.000 per 0,1875. Maka hasilnya itu sebesar $560.000. Maka perusahaan ini harus menghasilkan pendapatan sebesar
$560.000 untuk mencapai target laba sebesar $60.000. Oke, materi selanjutnya yaitu analisis multiproduk. Multiproduk berarti perusahaan menghasilkan lebih dari satu jenis produk. Maka dari itu penting untuk menganalisis BEP, break even point, atau titik impas dalam multiproduk. Untuk menghitung titik impas multiproduk, terlebih dahulu harus dihitung bauran penjualan produknya atau perbandingan volume penjualan antar produk. Nah, di sini ada contoh analisis multiproduk. Contohnya, suatu perusahaan telah memutuskan untuk menawarkan dua model mesin pemotong rambut, yaitu yang pertama mesin manual dengan harga 400 unit, yang kedua mesin otomatis dengan harga 800 unit. Departemen pemasaran yakin bahwa 1.200 mesin pemotong rambut manual dan 800 mesin pemotong rambut otomatis dapat terjual tahun depan. Diketahui juga biaya variabel mesin manualnya 325, biaya variabel mesin otomatis 600. Maka dari itu proyeksi laporan laba ruginya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama-tama kita harus menghitung dulu nih penjualannya berapa. Harga jual dikali jumlah unit. Yang pertama ya, mesin manual 400, harga jualnya dikali jumlah unitnya 1.200, hasilnya adalah 480.000. Kemudian yang kedua, mesin otomatis, harga jual dikali jumlah unit. Harga jualnya 800, jumlah unitnya juga 800. Jadi 800 dikali 800 hasilnya 640.000. Oke, kita masukkan aja di sini penjualan mesin manual dan penjualan mesin otomatis. Penjualan mesin manual 480 ini ditambahkan dengan penjualan mesin otomatis yaitu 640. 480.000 ditambah 640.000 hasilnya adalah 1.120.000. Nah, kemudian kita kurangi beban variabel 390.000 untuk mesin manual, mesin otomatis beban variabelnya 480.000, maka dari itu 390.000 ditambah 480.000 hasilnya 870.000. Kemudian margin kontribusinya 90.000, mesin otomatis 160.000. Nah, totalnya itu 1.120.000 dikurangi 870.000 hasilnya 250.000, dikurangi beban tetap ya teman-teman. Langsung aja kita cari margin produknya. Mesin manual 30.000, mesin otomatis 40.000. Maka dari itu 30.000 ditambah 40.000 hasilnya 70.000. Kemudian di sini ada beban tetap umumnya 60.000, mesin manual, mesin otomatis 120.000. Kemudian kita tambahkan 60.000 ditambah 120.000, 180.000. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya, kita kurangkan, menjadi 153.750.000. Cara penyelesaiannya, unit impas mesin manual sama dengan biaya tetap dibagi harga biaya variabel per unit, yaitu tadi 30.000 dibagi 75 sama dengan 400.000. Sedangkan unit impas mesin otomatis 40.000 dibagi 200 hasilnya 200 unit. Nah, ini untuk menganalisis multiproduknya. Untuk mesin manual harga variabelnya 475 sama dengan 400.000. Sedangkan unit impas mesin otomatis 40.000 dibagi 200 hasilnya 200 unit. Nah, ini untuk menganalisis multiproduknya. Untuk mesin manual harga variabelnya 400, ini diketahui dari soal yang tadi ditanyakan. Kemudian mesin otomatis 800.000, biaya kontribusinya 325 dan biaya kontribusi yang otomatis adalah 600. Setelah itu kita kurangkan harga variabel per unit yang manual 400 dikurangi dengan biaya kontribusi per unit 325. 400 dikurangi 325 hasilnya 75. Kemudian untuk yang mesin otomatisnya harga variabel per unit 800, biaya kontribusi per unit 600. 800 dikurangi 600 hasilnya 200. Nah, sedangkan bauran kontribusi per unit yaitu untuk mesin manual 3, untuk mesin otomatis 2. Itu perbandingannya. Nah,
75 dikali 3 hasilnya 225, sedangkan yang mesin otomatis 200 dikali 2 hasilnya 400. Kemudian kita tambahkan 400 ditambah 225 hasilnya adalah 625. Maka dari itu untuk menghitung paket impas sama dengan total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket 70.000 ditambah 26 250 dibagi 625 hasilnya 154 paket. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian secara grafik hubungan CVP atau biaya analisis volume laba. Nah, ini bisa dihitung dengan cara grafik, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada contoh grafik BVL atau biaya volume laba. Variable cost per unitnya 5, selling price per unitnya 10. Maka dari itu penyelesaiannya yaitu 5x dikurang 100. X-nya ini adalah dari profit or loss-nya. Contohnya kita masukkan 5x min 100, x-nya sama dengan 0 ya. 5 dikali 0 dikurang 100, 5 kali 0, 0 dikurang 100, hasilnya adalah min 100. Berarti ini belum mencapai titik impas. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan 50 ya, titik 50 dikali 5 hasilnya 250 dikurang 100 menjadi 150, berarti belum sampai ke titik impas. Sedangkan kalau misalnya kita masukkan angka 20 di titik X nya ini, maka 20 dikali 5 dikurang 100, 20 dikali 5 100 dikurang 100 hasilnya 0. Maka dari itu 20 adalah titik di mana break even point ini terjadi. Selanjutnya ada asumsi-asumsi pada analisis biaya volume laba. Untuk materi selanjutnya tentang margin pengungkit operasi. Pengungkit operasi dalam ilmu fisika, alat pengungkit adalah mesin sederhana yang digunakan untuk melipat gandakan kekuatan. Pada dasarnya, pengungkit tersebut melipat gandakan kekuatan tenaga yang dikeluarkan untuk menghasilkan lebih banyak pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya tingkat pengungkit operasi. Tingkat pengungkit operasi atau degree of operating leverage untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba. Dengan rumusnya tingkat pengungkit operasi sama dengan margin kontribusi atau laba. Sini ada contoh penjualan 1000 unit dengan satu unitnya seharga $400. Jadi semuanya $400.000. Beban variabel 325.000, margin kontribusi $75, beban tetapnya 45.000, laba operasi $30. Maka tingkat pengungkit operasi sama dengan $75.000 dibagi $30.000 sama dengan 2,5. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa memahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.